Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Islam akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu tahap perkembangan anak. Para psikolog menyatakan anak-anak mengalami beberapa periode perkembangan. Harlock menyatakan ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal, yaitu periode konsepsi sampai lahir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai akhir minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua masa kelahiran, akhir tahun kedua. Keempat, awal masa kanak-kanak 2-6 tahun. Kelima, akhir masa anak-anak 6, 10, atau 12 tahun. Periode pertama dalam kehidupan manusia terjadi pada usia 0-6 tahun. Pada usia 0-3 tahun, anak-anak menunjukkan perkembangan mental yang sulit didekati dan dipengaruhi orang dewasa. Pada usia ini, anak-anak mengalami kepekaan yang kuat terhadap keteraturan. Pada periode ini juga, anak-anak mengalami kepekaan detail di mana jika dia melihat sesuatu, dia akan memperhatikan benda tersebut sedetail mungkin. Pada usia 3-6 tahun, anak-anak sudah mulai bisa didekati dan dipengaruhi pada situasi-situasi tertentu. Periode ini ditandai dengan anak-anak menjadi lebih individual dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk memasuki sekolah. Tahap pertama, masa bayi dari usia 0-6 tahun. Pada masa ini, bayi mengenal dunia langsung melalui inderanya. Bayi sangat ingin mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitarnya meskipun dia belum memahami alasannya. Tahap kedua, masa kanak-kanak dari usia 2-12 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemerdekaan sendiri. Mereka sudah memiliki banyak keterampilan fisik, kemampuan berbicara, memiliki kemampuan berpikir, dan membuat abstraksi. Tahap ketiga, masa kanak-kanak akhir dari tahap ini merupakan transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Materi yang selanjutnya adalah teori pertumbuhan agama pada anak. Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilalui pada masa kecilnya. Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak itu, antara lain rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Froebus. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu. Kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Yang selanjutnya adalah insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Belum terlihat tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Misalnya insting sosial pada anak sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk homo socius baru berfungsi setelah mereka dapat bergaul dan berkembang untuk berkomunikasi. Jadi, insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan. Kemudian C, yaitu tahap perkembangan jiwa beragama pada anak. Melalui penelitian Ernest Ham, perkembangan ini melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama The Fairy Tale Stage, tingkat dongeng.
Tingkatan ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Kedua, the realistic stage, tingkat kepercayaan. Pada tingkatan ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan logika atau pikiran. Yang terakhir yaitu the individual stage, tingkat individu sampai usia remaja. Pada tingkatan ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat beragama pada anak-anak. Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak-anak. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola IDES, Contact on Authority. Terus berdasarkan hal tersebut, maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi atas. Oke, yang pertama, uncreative atau kurang mendalam atau tanpa kritik. Anggapan anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Nah, selanjutnya, egosentris. Egosentris itu anak-anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Yang ketiga, anthropomorphis. Ini pada umumnya konsep anak mengenal Tuhan berasal dari pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan berarti. Oleh karena itu, Tuhan sering diimajinasikan oleh anak seperti layaknya manusia. Wah, keren. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula dari sebab verbal atau ucapan. Yang kelima, imitatif. Imitatif itu para ahli ilmu jiwa menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Yang keenam, rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Oke lah, itu yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini saya kebagian materi usaha mengembangkan dan membina agama pada anak. Yang pertama, usaha untuk mengembangkan agama pada anak. Usaha mengembangkan nilai-nilai agama yang menjadi efektif jika dilakukan melalui cerita-cerita yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, daya fantasi anak berperan dalam menyerap nilai-nilai agama yang terdapat dalam cerita yang diterimanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muslihatun, bahwa melalui bercerita dapat memberikan pengalaman belajar. Lebih lanjut, Muslihatun mengungkapkan cerita yang dibawakan harus menarik dan mengandung perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Karena jika isi cerita itu dikaitkan dengan dunia kehidupan anak, maka mereka dapat memahami isi cerita itu. Maka kegiatan bercerita harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan mengasihkan. Cerita-cerita yang disampaikan berupa para kisah Nabi, Rasul, para sahabat, tabiin, dan lain-lain. Yang penting berbau agama. Dan yang kedua, usaha untuk membina agama pada anak. Untuk membina agar anak-anak mempunyai sifat terpuji tidaklah mungkin dengan penjelasan saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan yang baik yang diharapkan nanti dia akan mempunyai sifat-sifat itu.
dan menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan dan latihan itulah yang membuat anak cenderung melakukan perbuatan yang baik dan meningkatkan yang kurang baik. Lebih rinci, pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan anak maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain melalui pengalaman langsung seperti sholat berjamaah, bersedekah, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Mengingat sifat agama masih bersifat egosentris pada anak-anak itu, sehingga model pembinaan agama bukan mengikuti kemauan orang tua maupun guru saja. Dan yang ketiga, pengalaman agama anak. Selain dapat dari orang tua, guru, dan teman-temannya, maka juga mereka juga harus belajar dari orang yang di sekitarnya. Dan yang keempat, pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang, mulai ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Dan yang kelima, mengingat sifat agama masih imitatif. Imitatif itu apa? Imitatif itu imitatif yaitu gimana ya? Harus ada yang mengingatkan itu loh. Maksudnya masyarakat di lingkungannya itu harus bisa mempengaruhi lah. Dan yang terakhir, perlu melakukan kunjungan-kunjungan tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya anak-anak yang tinggal di desa sesekali perlu diajak berkunjung ke masjid jame, masjid agung gitu loh. Dan cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.